Hey, kali ini aku mau menceritakan series keempat yang aku tonton di Netflix setelah Squid Game, All of Us Are Dead, dan Dahmer kemarin. Judulnya School Tales, series Netflix original dari Thailand. Yang pastinya seru banget nontonnya kan? Karena pemainnya sudah pasti bening-bening dan good looking. Yang cowok aja cantik dan imut, apalagi cewek-ceweknya ya kan? Series ini bergenre antologi horor, jadi tiap episodenya itu berbeda judul dan cerita guys. Dan kita akan membawakannya secara singkat biar hemat durasi. Selain karena ada cerita berulang, adegannya juga ngeri banget guys. Dan penuh cairan-cairan marjan koko pandan yang akan di-banned YouTube jika ditampilkan secara detail. Jadi kalau kalian suka sama marjan koko pandan, disarankan kalian nonton aja seriesnya di Netflix. Oke Pi, biar gak lama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. Pick up, putar intronya dong. Khop-kun kap. Episode pertama berjudul Jam 7 pagi. Adegan diawali dari sebuah sekolah mewah bernama Kirin Mas International School. Tepatnya pada pukul 7:55 pagi, salah satu siswa bernama Withaya sangat panik karena gak menemukan buku pelajaran kemasyarakatan dan kepemerintahan sesuai perintah yang tertulis di papan tulis kelasnya. 5 menit kemudian, bel masuk berbunyi. Dan semua aktivitas mulai terhenti kecuali Withaya yang ada di kelas. Suasana ruangan tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Perintah tertulis di papan mulai terhapus dengan sendirinya dan sosok menyeramkan berseragam sekolah mulai menghantui Withaya, lalu menyerangnya hingga Withaya gak bernyawa. Jasadnya ditarik melewati tangga dan koridor, kemudian waktu berputar lagi ke belakang sampai berhenti di pukul 7 pagi lagi. Semua orang beraktivitas dengan normal kembali hingga bel masuk berbunyi saat pukul 8. Namun anehnya, semua murid bahkan guru gak mengingat apapun tentang Withaya meskipun namanya ada di dalam absen dan tertulis juga di bangku tempat duduk yang kosong. Apa yang terjadi? Jadi ceritanya, ada kutukan bagi siswa yang masuk ke kelas tersebut di mana setiap pagi, tepatnya jam 7, akan muncul perintah tertulis nama buku pelajaran yang harus dibawa siswa di papan tulis kelas mereka. Nah, jika ada siswa yang gak membawa buku pelajaran itu, maka dia akan dilenyapkan dan akan dihilangkan dari ingatan semua orang. Hayo ngaku, siapa yang suka lupa bawa buku pelajaran sesuai jadwal waktu masih sekolah? Dan akhirnya nulis di tengah-tengah buku lain, habis itu dicopot, lalu dilem saat pulang ke rumah. Untungnya kalian gak kena kutukan kayak gini guys. Kutukan itu rupanya terkenal di kelas, meskipun banyak siswa yang gak percaya, sebagian besar masih mempercayainya. Apalagi seorang siswa yang bernama Kyu Ronepi. Dia melihat tulisan Withaya di bangku kosong tapi gak bisa mengingatnya, apakah itu temannya atau bukan. Dan ya, setiap hari, Kyu memang diminta oleh teman-temannya untuk datang lebih awal ke sekolah, kemudian memberitahu pesan nama buku pelajaran di papan tulis melalui obrolan grup karena di sini rumah Q yang jaraknya paling dekat dengan sekolah. Tapi meskipun begitu, masih aja ada teman yang gak ada akhlak kok, yang merasa kurang sama pengorbanan Q ini. Dialah si kacamata bernama Fan yang meminta Q untuk datang lebih pagi lagi karena saat Q mengirim pesan ke grup, Fan ini sudah keburu berangkat bersama ayahnya dan terpaksa membawa semua buku mata pelajarannya. Memang gak ada otak kau ya Fan. Bukan cuma Fan, meski Q berkorban setiap hari, namun teman-temannya bahkan gak ada yang peduli. Mereka selalu mendesaknya supaya Q datang lebih pagi lagi. Hanya satu temannya yang peduli dan sering membela Q, yaitu cewek cantik yang bernama Tan ini. Keesokan harinya, Q memang berangkat pagi sekali. Dia mulai merasa muak dengan keegoisan teman-temannya dan mengungkapkan kekesalannya di status. Lalu dia sengaja mengulur waktu hingga rame tuh di grup anak-anak yang menunggu Q mengirim pesan. Hal itu membuat Tan khawatir dan ngechat pribadi pada Q. Karena merasa masih ada yang peduli, Q segera berlari memfoto pesan di papan yang bertuliskan buku sastra Thailand lalu mengirimkannya ke grup.
Tapi entah kenapa sejak saat itu Q sering merinding dan diganggu oleh sosok wanita berseragam menyeramkan. Bahkan parahnya, saat kelas berlangsung, Q seakan dibawa ke alam lain dan melihat teman-temannya menusuk-nusuk tangan mereka dengan pensil dan pulpen hingga bolong. Dan saat kembali sadar, temannya yang bernama Not mengejeknya. Not ini salah satu siswa yang sama sekali gak percaya tahayul, tapi tetap menindas Q. Bahkan sepulang sekolah, dia menegur Q karena hari ini Q sangat lambat mengirim pesan ke grup. Bukannya membela, teman-temannya yang lain justru mulai mendesak Q juga untuk datang lebih awal keesokan harinya. Q berkata kalau dia datang lebih pagi sebelum jam 7, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya karena kutukan itu. Tapi di sini Not justru menyelanya kalau Q takut. Not, kalau kamu gak percaya tahayul, kenapa kamu marah juga saat Q telat memberikan info? Gak ada otak emang. Q mulai menyinggung soal Widhaya pada teman-temannya, dan mungkin saja Widhaya adalah teman mereka yang sudah menjadi korban dari kutukan itu. Not tetap gak percaya dan Q meminta Not juga teman-temannya untuk datang bersamanya besok untuk membuktikannya sendiri. Tapi semua teman-temannya tetap mengintimidasi Q. Q pun pergi dengan sedih. Q menulis status, selama ini dia menganggap mereka semua adalah temannya. Tapi mereka hanya menganggap Q sebagai keset kaki, karena mereka gak pernah merasakan bagaimana ada di posisi Q. Temenan sama aku aja yuk Q kalau mau. Aku janji gak bakal ngebully. Keesokannya, Q tiba di sekolah pukul 6:30. Dia mulai gemetar ketakutan. Kemudian melakukan panggilan video dengan teman-temannya memberitahu pesan di papan tulis matematika, sambil mengatakan, "Apa kalian puas sekarang?" Sebelum akhirnya dia dicekik oleh sosok menyeramkan dan pingsan. Dan hanya Tan yang mengunjunginya di rumah sakit sekolah. Setelah dicek dari rekaman video, sosok itu gak terekam sehingga teman-temannya menganggap mungkin Q terkena asma, serangan jantung, atau semacamnya. Saat mereka berdua akan pergi ke kelas, mereka bertemu teman mereka yang bernama Aun. Dia panik karena kehilangan bukunya. Tapi saat masuk ke kelas, bukannya membantu Aun, semua teman-temannya justru mengolok-olok dan juga mengejek Q yang pingsan. Di sini kita bisa lihat jika hanya Q yang membantu Aun. Q mulai bertanya ke kelas sebelah untuk meminjam buku matematika untuk diberikan kepada Aun. Namun mereka gak ada pelajaran matematika. Sementara Aun sendiri diminta supaya membeli di koperasi sekolah. Tapi koperasinya tutup dan Aun mulai dihantui oleh sosok wanita berseragam menyeramkan. Di dalam kelas, Not justru menuduh Tan menyukai Q dan sudah tidur dengannya. Not juga berkata jika Q pantas dijadikan keset mereka karena orang tuanya merupakan pejabat yang korupsi. Itu sebabnya mereka gak ada yang menyukainya dan hanya memanfaatkannya saja. Sementara On yang kembali membungkam mulut-mulut jahat mereka. Jika hanya Q keset mereka lah yang terlihat membantu dirinya saat ini, bukan mereka yang dianggap sebagai teman. Namun teman-temannya berkata jika On sendiri yang lupa membawa bukunya, kenapa dia malah menyalahkan semua teman-temannya. On pun menjawab dan memastikan dia membawa buku matematikanya, dan dia curiga salah satu dari mereka ada yang mengambilnya, karena On sendiri tahu bagaimana sifat asli mereka semua. Not dan Tan juga lanjut berdebat, bahkan ternyata Tan selama ini mendekati dan perhatian pada Q supaya Q terus membantu mereka agar teman-temannya gak mati. Tapi Not bahkan menuduhnya yang enggak-enggak. Tak berapa lama kemudian, On menyadari jika buku matematikanya ada di dalam tas Fan yang merupakan sahabat terdekatnya. Tapi di sini, Fan malah melempar kesalahannya pada Q. Padahal dia sendiri yang meninggalkan buku itu di mobil ayahnya. Di sini, Q mulai muak. Dia menonjok Fan kemudian mengatakan pada teman-temannya kalau selama ini dirinya melakukan semua itu untuk mereka. Tapi mereka terlalu egois dan selalu menyalahkannya. Bahkan meskipun Q datang pagi-pagi buta ke sekolah. Di tengah perdebatan itu jam sudah menunjukkan pukul 8. Bel berbunyi dan semuanya terhenti. Namun sebelum itu, Fan berhasil merebut buku matematika dari tangan On. Tentu saja sosok menyeramkan itu mengejar On. Meski On mencoba berlari namun pada akhirnya dia dicekik dan diseret.
hari berikutnya, Q menipu teman-temannya dengan mengirim gambar palsu tentang tulisan di papan tulis. Karena ternyata Q mendengar obrolan saat teman-temannya ribut sebelumnya, termasuk saat Tan yang mengatakan jika dia memanfaatkan dan mendekati Q demi menyelamatkan mereka semua. Q jadi gak memiliki alasan untuk membantu teman-temannya lagi karena sudah tahu gak ada satu orang pun yang berpihak dan ada di sisinya. Dan saat bel masuk berbunyi, semua teman sekelasnya dihabisi oleh sosok berseragam menyeramkan. Di sini bisa kita lihat meski Enot dan Tan ini saling menyukai, tapi ternyata Enot tega meninggalkan Tan sendiri untuk dihabisi sosok menyeramkan itu. Sementara Not berlari. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh hantunya Withaya dan ternyata saat Withaya panik karena kehilangan buku sebelumnya, rupanya bukunya diambil oleh Not dan diberikan kepada Tan. Karena Tan gak menemukan bukunya sendiri, sekaligus mereka ingin membuktikan apakah kutukan itu nyata atau enggak. Kini murid di kelas itu hanya tersisa satu orang, yaitu si Q. Kemudian diceritakan di akhir, kalau dulu ada guru wali kelas yang membantai semua siswanya di kelas itu dan kemudian bundir. Dan gak diketahui pasti apa motif guru itu sebenarnya. Di episode 2 ini berjudul Mantra Pendendam. Adegan dibuka dengan kisah seram di mana orang-orang mengatakan ada senior yang memberikan kutukan kematian pada semua teman sekelasnya sebelum dia bundir. Dia menyembunyikan rahasia yang dia simpan di sebuah kotak dan diletakkan di suatu tempat di sekolah tersebut. Di sekolah SMA Panyaporn Withaya, seorang siswi bernama Min tengah melakukan siaran langsung di FB saat dirinya masih ada di sekolah malam hari. Dia berkata ada seseorang yang sedang mengikutinya dan minta tolong sebelum dia berteriak dan siaran langsungnya terputus. Namun keesokan paginya, teman-teman sekolahnya menganggap mungkin Min sedang berantem dengan pacarnya seperti biasa. Dan betapa terkejutnya saat membuka jendela kelasnya, mereka menemukan mayat Min tersangkut dengan usus yang menjuntai. Sontak kejadian itu membuat heboh satu sekolah. Seorang gadis misterius yang gak ditampilkan wajahnya terlihat menelusuri laman profil media sosial Min yang menunjukkan beberapa foto bersama pacarnya yang bernama San. Dan postingan terakhirnya Min yang mengatakan jika mantan pacarnya San selalu mengganggunya. Min juga terlihat menyindir mantan pacarnya itu sambil membagikan foto mesranya. Usai melihat beranda Min, wanita misterius itu melorotkan kaos kakinya dan menghapus nama Min yang sebelumnya ditulis di telapak kakinya. Keesokan harinya, seorang siswi bernama Pleng terlihat cemas dan sedih atas kepergian Min yang diduga bundir. Lalu siswa yang bernama Boy datang menghampirinya. Mereka berdua terlibat kerjasama dalam pembuatan proyek film horor. Si Boy menjadi sutradara dan Pleng sendiri sebagai penulis naskahnya. Mereka tampaknya saling menyukai satu sama lain. Tapi siswi lain bernama Jinny yang merupakan sahabat Min memutuskan untuk menghalangi hubungan mereka. Saat si Boy pergi ke toilet, Pleng melihat ponsel Boy berdering dan rupanya ada panggilan dari Jinny yang membuat Pleng cemburu dan pergi dari sana. Malam harinya pun Pleng gak mengangkat telepon dari Boy karena masih marah. Dan keesokan harinya, Jinny memberitahu Pleng bahwa dia dan Boy sebenarnya diam-diam sudah pacaran. Dari obrolan mereka juga diketahuilah jika Pleng ini ternyata adalah mantannya San yang sering mengganggu hubungan San dengan Min. Otomatis Pleng merasa di PHP-in dong sama Boy selama ini. Dan kilas balik adegan ditampilkan ketika Pleng bolos kelas, dia bersembunyi di gudang penyimpanan. Dan saat asyik ngepoin akun media sosialnya Min, terdengar sayup-sayup bisikan dari celah lubang di atas atap. Karena merasa penasaran,
Plank naik ke atas lemari tuh dan memeriksa celah itu. Ternyata ada sebuah kotak misterius berwarna merah dengan beberapa foto siswa dan sebuah pesan tentang cara mengutuk seseorang. Dengan menulis nama orang yang ingin dikutuk di telapak kaki, kemudian mengucapkan mantra, maka orang itu akan mati. Dan tentu saja, ternyata Plank yang sudah memberikan kutukan pada Min hingga Min akhirnya bundir. Dan dialah sosok misterius yang menghapus nama Min dari telapak kakinya di adegan sebelumnya. Kali ini, Plank kembali melakukan aksinya untuk memberikan kutukan pada Ginny. Dia menulis nama Ginny di telapak kaki, kemudian mulai membaca mantra. Saat itu juga, Ginny yang tengah melakukan pemotretan tiba-tiba mengalami rasa sakit yang begitu hebat di telinganya. Telinganya mulai berdengung dengan sangat keras hingga mengeluarkan darah dan dia pingsan karena saking gak tahannya. Hari berikutnya, Boy menemukan Plank di gudang penyimpanan, tempat yang dijadikan markas untuk bolos kelas. Plank masih marah pada Boy dan menuduh Boy sudah berbohong, karena ternyata Boy sudah memiliki pacar, yaitu si Ginny. Namun di sini Boy terkejut dan menyangkal karena Ginny ternyata adalah saudarinya. Dan memang Ginny suka iseng hingga membuat semua teman wanita Boy menjauhinya. Mereka kemudian membahas tentang kisah gudang penyimpanan itu. Jika dahulu, di situ adalah ruang kelas seperti yang lain. Namun tiba-tiba semua siswanya mati karena kutukan salah satu temannya, di mana dia akhirnya juga bundir setelah teman-temannya mati. Dan kisah itulah yang menjadi inspirasi Plank untuk menulis naskah film yang akan dibuat bersama Boy. Saat asyik berbincang, bel tiba-tiba berbunyi dan Boy mengajak Plank makan bersama. Tapi sebelum itu, Plank akan mengambil barang-barangnya dulu. Kemudian saat Boy mengantar Plank pulang, Plank mengajaknya untuk mampir sebentar. Karena di rumah juga lagi sepi, gak ada orang. Wah, asik tuh, kesukaan para cowok-cowok. Saat mereka duduk berdua, Boy bercerita kalau sejak kemarin adiknya, si Ginny, bertingkah aneh, murung dan gak mau keluar kamar. Di sini Plank mencoba menenangkan Boy, lalu lanjut pegangan, ciuman, dan cumbu-cumbuan. Kemudian meloroti pakaian. Tapi saat Boy membuka kaos kaki Plank, dia terkejut melihat tulisan nama Ginny di telapak kakinya Plank. Sontak Boy merasa marah dan pergi meninggalkan Plank. Beberapa saat kemudian, Plank melihat Ginny sedang melakukan siaran langsung dan melakukan bundir dengan sangat mengerikan atas perintah dari sosok misterius yang menghantuinya. Plank mencoba menghapus nama Ginny dari telapak kakinya dengan harapan bisa menyelamatkan nyawa Ginny. Namun tulisan tersebut rupanya gak bisa dihapus sebelum orang yang dikutuk itu mati. Di sini Ginny mulai merobek telinganya sendiri sebelum siaran langsungnya terputus. Dia gantung diri, kemudian jasadnya ditemukan oleh Boy. Plank menangis saat mengetahui Ginny sudah meninggal. Dia menyeka bekas tulisan yang tersisa di kakinya, tapi nama itu muncul kembali saat dia tidur. Sebuah kekuatan menariknya keluar dari tempat tidur dan membangunkan Plank hanya untuk melihat anjingnya yang sudah mati. Dan tiba-tiba Plank merasakan sakit di kakinya. Dia mengingat pesan dari kotak kutukan itu, jika kutukannya menyerang balik, maka dia harus membakar kotak itu beserta isinya. Plank segera berlari ke sekolah dan kakinya mulai membengkak, berair, bernanah bercampur dengan darah dan tumbuh menjadi bisul hingga menetas. Kemudian tumbuh lagi dan menetas lagi. Begitu seterusnya hingga Plank merasa sangat kesakitan dan terpaksa menyayat benjolan bisul di kakinya itu setiap kali mau tumbuh menggunakan cutter, hingga darahnya berceceran di lorong koridor sekolah menuju gudang. Saat Plank mencari kotak itu sudah gak ada lagi. Sebuah tangan tiba-tiba meraih kakinya yang terlihat seperti Ginny, namun menyeramkan seperti zombie. Plank meminta maaf padanya dan mengatakan jika dia gak bermaksud mengutuk Ginny ataupun Min. Plank kemudian menyadari ada telepon di tanah yang telah siaran langsung selama menit terakhir. Komentar orang-orang yang nonton mengatakan bahwa Plank benar-benar manusia mengerikan. Semua postingan bela sungkawanya kepada Min dan Ginny selama ini adalah kebohongan. Dan orang-orang tentu memberikan komentar pedas juga hujatan pada Plank.
Ginny kemudian muncul lagi memasukkan tangannya melalui bagian bawah kaki Plank yang robek menuju ke dalam kakinya yang membuat Plank sangat kesakitan dan akhirnya terpaksa menggergaji kakinya sendiri. Keesokan paginya, seorang guru menemukan mayat Plank dengan kaki yang terlepas. Berita kematian Plank menyebar ke seluruh sekolah. Boy menulis postingan belasungkawa di halaman media sosialnya, berterima kasih padanya karena telah menjadi bagian dari hidupnya. Kemudian Boy menghapus nama Plank dari kakinya. Ternyata saat di gudang penyimpanan, ketika Plank mengambil barang-barangnya, Boy mendapat bisikan seperti Plank juga dan menemukan kotak misterius itu. Dengan begitu, dia jadi tahu maksud nama Ginny di kaki Plank. Sekarang, Boy menghapus nama Plank dari kakinya sendiri. Setelah kematian Plank, dia mengembalikan kotak itu ke tempatnya. Di episode 3 ini berjudul Cantik. Adegan diawali dari seorang siswi bernama Aim yang ingin menjadi cantik seperti teman sekelasnya yang bernama Dao. Dao ini sangat populer, memiliki banyak penggemar, pengikut, dan disukai banyak orang. Selain banyak mendapat tawaran pemotretan, berbagai produk kecantikan mempercayai Dao untuk mempromosikan produk mereka. Tapi Dao gak pernah memakainya dan justru sesekali membagikan produk yang selesai direview pada temannya, termasuk Aim sendiri. Ingat ya, orang cantik akan menjadikan produk kecantikan sebagai penghasilan uang. Tapi sebaliknya, kalian justru membuang uang dengan membeli produk kecantikan. Ketika Aim membuka Google untuk mencari cara menjadi cantik dengan modal murah, menjadi cantik secara instan, bahkan menjadi cantik dalam semalam, tiba-tiba layar komputernya merespon dan seakan membawa Aim ke laman situs terlarang, atau bisa dibilang kayak dark web gitulah. Laman itu memberitahu jika Aim bisa menjadi cantik dalam sekejap, asal dia setuju untuk mengabaikan persyaratannya. Dan jangan memberitahu siapapun apa yang dia lakukan, karena jika tidak, Aim akan kehilangan segalanya, termasuk kecantikannya. Saking sangat inginnya menjadi cantik, Aim langsung mengklik setuju aja tuh. Dan dalam beberapa saat, ramuan ajaib berwarna merah muda dikirim ke pintu Aim. Dan dia langsung meminumnya guys. Keesokan harinya, semua orang terpana dengan kecantikan Aim. Mereka menatapnya, berfoto dengannya, dan bertanya bagaimana dia menjadi begitu cantik dalam semalam. Satu-satunya orang yang gak terpesona adalah Dao, yang sebelumnya menjadi gadis tercantik di sekolah dan memiliki pengikut paling banyak di media sosial. Dao menjadi kesal karena posisinya sebagai gadis tercantik di sekolah dan memiliki banyak followers mulai digeser oleh Aim. Bahkan saking penasarannya, Dao sempat menegur dan bertanya langsung sampai berdebat dengan Aim, kemudian menyinggung soal rumor jika Aim menggunakan ramuan goib. Aim yang kesal karena terus dicecer pertanyaan serupa berkali-kali mulai muak dan marah, bahkan melukai jari Dao yang membuat kukunya terkelupas. Hingga keesokan harinya, jadwal pemotretan Dao justru diganti sama Aim hanya karena jari Dao diperban. Hal itu membuat Dao semakin kesal pada Aim karena Aim sudah mengambil alih segalanya. Dao memutuskan untuk menelusuri, menyelidiki, dan memata-matai Aim untuk mencari tahu rahasia Aim. Dan perlahan mulai sadar jika ada sesuatu yang gak beres dengan Aim. Karena dia tampaknya memiliki ketertarikan yang aneh dengan darah dan hewan mati. Bahkan parahnya, si Aim ini membunuh penjaga asramanya secara gak sengaja. Suatu hari, Dao bahkan sempat memergokinya mengambil bangkai kucing yang sudah mati di sekolah. Namun semakin sering memata-matai dan semakin dekat dengan tujuannya, semakin banyak pula jerawat yang muncul di wajah Dao. Hal itu membuat Dao yakin jika jerawat yang muncul pasti ada hubungannya dengan Aim, dan memang ada rahasia goib yang disembunyikan oleh Aim. Dao pun melabrak Aim di sekolah sampai mereka berdua ribut dan akhirnya dibawa ke ruang BK. Kemudian saat guru BK meninggalkan mereka berdua,
Dao mengancam jika dia akan menyebarkan video Aim yang mengambil bangkai kucing dan beberapa bukti keanehan yang lain jika Aim gak memberitahu rahasia kecantikannya. Ya terpaksa, Aim akhirnya membawa Dao ke asramanya. Namun sebelum itu, Aim yakin bahwa Dao akan berubah pikiran begitu dia mempelajari beberapa hal. Tapi Dao tetap bersikeras jika dia akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih cantik, bahkan meskipun dengan memakan hewan mati sekalipun. Aim mengatakan bahwa dia sebelumnya gak membaca secara keseluruhan tentang pesan-pesan itu, tentang kondisi kutukannya sebelum dia meminum ramuan itu. Dan di sini Aim dengan gemetar menunjuk ke tempat dia menyimpan sisa cairan merah muda itu. Ketika Dao berbalik untuk mencari dan mengambil ramuan itu, Aim yang di belakangnya mulai batuk dan pingsan. Dao sendiri gak menyadari itu, dan karena saking senang dan terlalu bersemangatnya ingin menjadi cantik, Dao langsung meminum cairan itu. Di belakangnya Aim mulai sadar kembali, dan sekarang Aim kembali seperti semula, namun dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Ya mirip kuyang-kuyang atau apa namanya tuh, palasi gitulah ya. Dao ini sangat senang saat menjadi lebih cantik lagi, sampai dia berbalik untuk melihat tubuh Aim tergeletak tanpa kepala. Dao semakin panik gemetar ketakutan ketika melihat kepala Aim melayang dengan organ yang menjuntai dan tentakel-tentakel aneh mengerikan seperti monster. Dao juga gak sengaja membuka kulkas dan melihat potongan tubuh manusia yang tentu saja itu milik penjaga asrama. Kepala Aim memberitahu jika Dao baru saja minum air liur monster itu. Dan sekarang indera penciuman Dao akan sensitif tentang daging apa yang bisa dan gak bisa Dao makan. Dao bertanya-tanya apakah Aim juga memakan daging manusia. Aim menjawab jika dia gak bisa memakannya langsung, tapi harus tunggu hingga membusuk dan berbelatung dulu, baru akan memakannya. Kemudian ibu kosan yang sedang hamil pergi menuju kamar Aim karena mendengar suara berisik, dan Dao mencium bau bayi. Ibu itu membuka pintu untuk disambut oleh lampu merah yang mengganggu. Apa menurut kalian ibu itu akhirnya dibunuh oleh Aim lalu kemudian dimukbang bersama Dao? Atau mereka berdua akan mereviewnya bersama-sama? Entahlah, yang pasti kalian para wanita gak harus melakukan segala cara untuk menjadi cantik dan good looking. Dan gak perlu mencoba berbagai skincare aneh-aneh kalau skincare itu belum direview oleh orang jelek. Buat apa sih good looking kalau gak good attitude, ya kan? Pada intinya, cerita ini mengisahkan tentang jangka panjang penggunaan skincare dan obat kecantikan. Awalnya memang membuat cantik lalu menjadikan ketergantungan, dan kalau udah gak make lagi, bakal mengalami pembusukan alias 100 kali lebih jelek dari sebelumnya. Bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Cuma dikemasnya menjadi horor-horor gitu biar semakin serem, ya kan? Di episode 4 berjudul Kitab Mayat atau bisa dibilang juga Kitab Kematian. Perpustakaan sekolah menyimpan kisah dan rahasia kelam. Kita diperlihatkan seorang wanita berteriak saat bertemu monster bertentakel. Tapi bukan Squidward ya guys. Aku rasa mati itu lebih enak. Melainkan itu hantu yang menyeramkan. Terlihat monster itu memasukkan salah satu tentakelnya ke dalam mulut si wanita tadi. Tak berapa lama kemudian, seorang wanita mengambil buku berjudul Kitab Mayat dari lantai. Kemudian diceritakan jika dahulu kala ada seorang gadis yang menginginkan seorang teman untuk tetap tinggal di sisinya sampai kapanpun. Dan pada saat ini seorang siswi bernama Saipan baru saja pindah ke sekolah baru. Dan tentu saja dia dijadikan bahan bully oleh teman-temannya, khususnya yang bernama Q. Dan Saipan melaporkannya pada kepala sekolah hingga Q dihukum. Namun hal itu bukannya membuat Q jerah, tapi semakin menjadi-jadi membenci dan mengintimidasi si Saipan. Sepulang sekolah, ketika Q mencari Saipan untuk memberi pelajaran, Saipan bersembunyi di perpustakaan. Q berhasil menemukannya, namun penjaga perpus yang bernama Narin berhasil memisahkan mereka.
Dan di sini, Saipan menawarkan diri untuk membantu Narin membereskan buku. Saat asyik menata buku di rak, Saipan mendengar bisikan dan matanya melihat ke atap di mana ada lubang kecil yang mengeluarkan air dengan bau yang sangat busuk. Kemudian Saipan dikejutkan dengan buku berjudul Kitab Mayat yang terjatuh. Narin lalu datang dan meminta Saipan untuk pulang karena sudah sore. Narin juga berbagi cerita aneh dengan Saipan tentang seorang guru laki-laki yang menghilang di sekolah dan terakhir kali terlihat di perpustakaan tersebut. Dan juga ada seorang siswi bernama Ploipom yang dibuli secara tragis dengan dikunci di kamar mandi tepat di atas lantai perpustakaan itu, di mana gak ada yang menemukannya selama 3 bulan dan gadis itu hanya memiliki kitab mayat di mana dia menulis tentang rasa sakitnya. Saat akan pulang, Saipan bertemu dengan petugas kebersihan yang mengangkut botol bahan kimia pengawet jaringan dari lab sains. Saipan bertanya kenapa baunya mirip seperti yang dia cium di perpustakaan. Tapi Narin langsung memanggil petugas kebersihan itu untuk mengecek atap yang bocor di perpustakaan. Keesokannya, karena terlalu penasaran dengan cerita Ploipom, Saipan naik ke toilet di lantai atas. Di sana, Q dan teman-temannya menemukannya, memukulnya, melemparkannya ke dalam kamar mandi itu dan mengunci Saipan. Saipan melihat bayangan seorang gadis muncul di cermin, di mana darah mulai mengalir dari sana. Saipan pun mulai berteriak sampai Narin menemukannya dan membawa Saipan keluar. Narin bersedia mendengar cerita Saipan tentang apa yang terjadi, namun Saipan enggan bercerita karena menganggap Narin gak akan bisa membantu permasalahannya, karena dia sendiri bahkan sudah melaporkannya kepada kepala sekolah. Tapi Q gak berubah juga. Ketika Saipan membaca dari kitab mayat, dia dibawa ke pengalaman Ploipom yang terkunci di kamar mandi. Jadi, semua orang gak ada yang mau berteman dengan Ploipom. Semua orang menindasnya hingga Ploipom ini merasa kesepian dan merasa terasingkan. Dia hanya memiliki satu tempat favorit yang diabaikan semua orang, yaitu kamar mandi di atas perpus. Di sanalah Ploipom menulis kisah di bukunya dengan perumpamaan-perumpamaan berbagai binatang. Suatu hari, Ploipom sangat senang dan merasa dirinya masih memiliki teman di sisinya, karena dia mendapat kejutan kue ulang tahun dari temannya yang sering membuli. Tapi ketika Ploipom memejamkan mata untuk meminta permohonan dan meniup lilin, temannya itu langsung melempar kue yang sudah mereka isi dengan tikus mati seperti di cerita yang Ploipom tulis tepat di wajah Ploipom. Mereka pun tertawa puas sebelum akhirnya pergi dan mengunci Ploipom di sana. Selama beberapa hari ada di sana, tentu bisa dibayangkan apa yang bisa dilakukan. Ploipom merasa frustasi, mencoba membuka dan menggedor pintu sampai tangannya terluka, tapi gak ada yang datang. Bahkan Ploipom mengetok pintu dengan kepalanya hingga berdarah karena saking gak berdayanya. Ploipom juga terpaksa memakan tikus mati dari kue yang sebelumnya diberikan temannya karena kelaparan. Namun akhirnya Ploipom muntah dan mengeluarkan semua isi perutnya. Dia semakin frustasi dan sudah gak tahan lagi dengan penderitaannya. Setelah selesai menulis keinginan dan keluh kesahnya di buku kitab mayat, dia memutuskan menggorok lehernya sendiri. Keesokannya, saat mengetahui Ploipom mati, Saipan bertanya pada Narin apa yang terjadi pada pembulinya. Setahu Narin, mereka semua ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, tapi akhirnya saling membunuh di dalam sel. Mereka semua mati seperti keinginan yang ditulis Ploipom dalam bukunya. Saipan pun mulai bertanya-tanya apakah apapun yang ditulis di dalam buku itu akan menjadi kenyataan. Saipan mulai diganggu oleh bisikan-bisikan yang memaksa Saipan menulis cerita buliannya dan keinginan Saipan terhadap si pembulinya, yaitu si Q. Dan saat istirahat, Q tentu membuli Saipan lagi, bahkan mengolok-olok pesan yang Saipan tulis di buku kitab mayat itu, di mana Saipan mengatakan Q harusnya menerima hukuman dan merasakan apa yang Saipan rasakan berkali-kali lebih pedih, dan Q pantas mati. Namun di sini, Q dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak mengejek Saipan.
Dan karena Saipan sudah mulai berani melawan Q, bahkan menyerangnya, Q pun menyuruh anak buahnya memegang Saipan. Lalu dia menggunting rambut Saipan dan pergi sambil mengancam murid lain agar gak ada yang memberitahu siapapun soal itu. Tak berapa lama kemudian, setelah kejadian itu, Saipan melihat Q memegang gunting yang dia gunakan untuk memotong rambut Saipan sebelumnya dan Q mulai menangis. Kemudian minta maaf pada Saipan. Lalu lengannya bergerak seperti boneka. Dia menampar wajahnya sendiri dan membanting kepalanya ke lantai sebelum menggorok lehernya dengan gunting itu. Semua tindakannya itu dilakukan dan dipandu oleh mayat hantu yang tak kasat mata. Saipan yang panik berlari ke perpustakaan mencari buku kitab mayat, lalu membuka beberapa halaman dan menemukan kisah Narin dan keinginannya. Hingga terungkap fakta bahwa guru laki-laki itu gak menghilang, melainkan Narin yang sudah membuatnya terbunuh oleh buku terkutuk itu. Saipan yang merasa ngeri berteriak ketakutan dan menemukan Narin sedang menyuntikkan cairan kimia ke kulit kepalanya yang botak dan beruban. Narin juga menceritakan bagaimana dia diasingkan saat pertama kali menjadi guru di sekolah itu. Semua rekan guru menjauhinya, mencemoohnya, bahkan memfitnahnya. Tapi suatu hari, ada guru laki-laki yang terlihat ada di sisi Narin. Namun rupanya, guru laki-laki itu hanya pura-pura dan memperkaos Narin di perpus, menyebabkan Narin ingin mengakhiri hidupnya. Tapi buku itu memberi petunjuk bahwa yang pantas mati bukanlah dirinya sebagai korban, tapi para pelaku. Narin berpikir Saipan juga menginginkan hal yang sama untuk Q, tapi ternyata enggak. Saipan mungkin kesal dan ingin membalas Q, tapi bukan berarti dia ingin membunuhnya. Saipan jadi merasa sangat takut sekarang. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada mereka yang sudah menulis kisah dan keinginannya di buku itu. Narin mengatakan jika orang itu harus menukar tubuh dan jiwanya untuk menebus karma dari kematian orang yang ditulis dalam buku itu. Sebuah kilas balik menunjukkan adegan pertama lagi di mana wanita itu ternyata adalah Narin. Sekarang, Narin berubah menjadi monster yang mengerikan. Kepala mayat muncul dari dalam tubuhnya, kemudian mengeluarkan tentakel dan masuk ke dalam mulut Saipan. Dan pada akhirnya, gadis si penulis buku itu mendapatkan keinginannya dan juga menemukan teman yang akan tetap tinggal di sisinya selamanya. Beberapa tahun kemudian, siswi lain memasuki perpustakaan. Saipan menyerahkan buku kitab mayat dan menyuruh siswi itu untuk mencobanya. Apa yang akan terjadi dengan gadis itu? Silahkan tanya dan DM sutradaranya ya, oke? Di episode 5 berjudul Guru Tanpa Kepala. Hari Senin, adegan diawali dari sekolah asrama SMP khusus putra. Dan tentu saja ada teman yang suka usil mengambil buku PR temannya secara paksa untuk menyontek. Sia, aku kira dikejar hantu anjir. Ternyata dikejar temannya yang mau nyontek. Kita juga diperkenalkan dengan guru berwajah killer bernama Guru Waiwan. Dia datang ke kantin yang membuat semua siswa di sana ketakutan. Namun Guru Waiwan hanya ingin menagih hutang pada penjaga kantin, yaitu Bibi Noi. Tiba-tiba, guru ganteng bernama Pak Nop menegur Guru Waiwan agar gak membuat keributan di sekolah. Kepala sekolah yang baru datang pun terlihat memerintahkan hal yang sama, karena semua siswa di kantin itu memperhatikan keributan yang dilakukan oleh Guru Waiwan dan itu menjadi contoh yang buruk bagi siswa. Tapi Guru Waiwan justru menagih hutangnya kepada kepala sekolah yang membuat kepala sekolah kabur secara halus. Saat semua siswa merasa takut pada Guru Waiwan, dua siswa nakal bernama Timpita dan Pink Tanakhorn justru sering mengganggu dan mengejek Guru Waiwan dengan gambar-gambar sindiran. Kali ini mereka kembali membuat ulah mengerjai Guru Waiwan dengan bom tepung. Dan tentu saja mereka mendapat hukuman dari Guru Waiwan.
Sebenarnya, kata guru Waiwan, dia gak tega memukul siswa, tapi karena kelakuan mereka ini harus diberikan pelajaran agar gak mengulangi kesalahannya, akhirnya mereka mendapat hukuman berupa pukulan di pantatnya. Bukannya jerah, mereka berdua justru berniat akan melakukannya lagi, ngerjai guru Waiwan. Karena mereka gak suka sama guru yang pemarah, berisik dan rewel soal aturan kuno seperti guru Waiwan. Petugas kebersihan bernama Paman Rang yang mendengar ocehan mereka berdua bukannya melarang, justru membenarkan kalau kebaikan harus dibalas kebaikan dan kejahatan tentu harus dibalas dengan kejahatan pula. Suatu malam, mereka berdua berencana akan merekam video dan menakuti guru Waiwan. Mereka berniat akan menyebarkan video ekspresi ketakutan dari guru Waiwan. Tapi saat akan menakuti guru Waiwan di ruangannya, mereka justru ketakutan sendiri melihat guru Waiwan muncul tanpa kepala. Mereka pun segera berlari. Hari Selasa. Saat seorang siswa menyiram tanaman di rumah kaca sekolah, dia menemukan mayat yang ternyata adalah jasad dari guru Waiwan di mana kepalanya terpenggal dan gak ditemukan. Ketika mendengar berita itu, tentu Tim dan Pink ketakutan karena berarti yang mereka temukan tadi malam adalah hantu tanpa kepala dari guru Waiwan. Kemudian mereka berdua mulai berdebat dan ribut saat menyadari Pink meninggalkan ponsel Tim di ruangan guru Waiwan. Karena takut mengambil ponsel itu berduaan di ruangan guru Waiwan, mereka lalu memanggil biksu kecil untuk menemani mereka. Saat mencari ponselnya, Tim menemukan gambar guru Waiwan yang dia lukis. Hal itu membuat Tim merasa sedih dan bersalah karena selama ini sudah keterlaluan pada guru Waiwan. Dia meminta maaf dan mengambil kembali semua gambar itu. Tim lalu menyuruh Pink untuk miss call ke nomornya dan mereka dibawa ke ruang kerja guru Waiwan. Saat melihat hantu guru Waiwan tanpa kepala duduk santuy di sana, biksu kecil itu langsung kabur. Sementara guru Waiwan menahan Tim dan Pink untuk meminta tolong pada mereka agar menemukan kepalanya yang hilang. Dan di sini lucu banget adegannya guys, bikin ngakak saat guru Waiwan ini mencoba menjelaskan pada Tim dan Pink. Awalnya mereka berdua sempat menolak, tapi akhirnya Tim setuju untuk membantu asal ponselnya dikembalikan. Dan mereka berdua pun berjanji lalu pergi dari tempat itu. Setibanya di asrama, Pink menegur Tim apakah dia benar-benar akan membantunya. Namun Tim berkata tidak dan dia hanya berbohong pada guru Waiwan. Saat Pink pergi mandi, Tim lalu melihat foto karikatur guru Waiwan yang dia gambar. Ternyata dikomentari positif oleh guru Waiwan dan ditulis di bawah setiap gambar yang Tim lukis. Itu berarti guru Waiwan selama ini gak pernah marah meski diejek dengan gambar karikatur seperti itu. Hari Rabu, Pink memberitahu Tim tentang guru Waiwan yang menghantui kepala sekolah untuk menagih janji karena kepala sekolah sudah berjanji akan melunasi hutangnya. Pink takut mereka juga akan dihantui guru Waiwan karena mereka juga sudah berjanji akan membantu mencari kepalanya. Malam harinya, di asrama, Tim bermimpi tentang guru Waiwan yang menagih janjinya untuk membantu mencari kepalanya. Hari Kamis, saat Tim dan Pink mandi bareng, Tim meminta Pink untuk ikut membantu mencari kepala guru Waiwan supaya arwahnya tenang. Namun Pink menolak, tapi tiba-tiba Tim pun mengancam akan memberitahu semua orang jika Pink baru saja akan menciumnya. Dan tentu saja Pink bersedia membantu karena dia gak mau digosipin gay. Mereka mulai mencari sesuatu di tempat jasad guru Waiwan pertama kali ditemukan. Namun mereka gak menemukan apa-apa. Tapi ketika Pink bertanya bagaimana perasaan guru Waiwan dan guru Waiwan merasakan sangat kedinginan, Pink memastikan jika kepala guru Waiwan pasti disembunyikan di kutub utara. Astaga Pink,
Kalau kamu ada di sini aku juga bakal ikutan jitak kepalamu anjir. Memang ya, kocak banget bocah prik satu ini. Aku selalu dibuat ngakak dengan ekspresi dan tingkahnya di sepanjang adegan. Tim lalu berpikir jika kepalanya pasti ada di dalam kulkas dan mereka mulai mencurigai Bibi Noi. Belum lagi waktu itu Guru Waiwan sempat berdebat dengan Bibi Noi. Namun setelah Tim dan Ping mengawasi dan menyelidiki isi di dalam kulkas, ternyata ada sebuah kelapa. Maksudnya semangka. Kemudian saat tengah asyik makan buah semangka, Tim memperhatikan siswa yang bermain skateboard dan papanya terlempar ke gudang di bawah. Saat akan mengambil, Paman Rang justru menghalangi seakan gak membiarkan siswa itu masuk ke dalam gudang. Tim pun mulai mengingat di mana Paman Rang pernah berkata jika kejahatan dibalas dengan kejahatan. Lalu kemudian Paman Rang tertawa seperti orang gila. Tim mulai mencurigai Paman Rang sebagai pembunuh dan akan segera menyelidikinya. Karena mereka gak tega melihat hantu Guru Waiwan duduk sedih tanpa kepala. Sepulang sekolah, Tim dan Ping diam-diam mencoba masuk ke gudang, namun tiba-tiba Paman Rang muncul. Beruntung Tim sempat bersembunyi sementara Ping mengalihkan perhatian Paman Rang dengan mentraktirnya pentol bakar. Namun tiba-tiba di tengah jalan seorang guru meminta bantuan Paman Rang memperbaiki lampu atap yang rusak, sehingga terpaksa Paman Rang kembali ke gudang untuk mengambil peralatan. Sementara Tim yang kebingungan bagaimana caranya masuk ke dalam gudang karena pintunya dikunci, tiba-tiba didatangi oleh Guru Waiwan yang langsung membuka gembok hingga terbuka dan mereka masuk. Mereka mulai mencari dan saat Tim menemukan kotak pendingin, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang sedang teleponan. Rupanya itu si Pak Guru tampan psikopat. Menyadari pintu terbuka, Pak Nop langsung curiga dan sialnya, Tim yang bersembunyi di dalam kotak pendingin dengan kepala Guru Waiwan malah bersin anjir. Ngeselin banget kan? Pak Nop langsung mengambil pisau gergaji dan membuka kotak pendingin. Dia lalu berniat akan menghabisi Tim. Namun kepala Guru Waiwan menggigitnya. Saat guru tampan tak berperasaan itu kembali menahan dan hendak memenggal kepala Tim, tubuh Waiwan menghalanginya. Namun apalah daya, hantu itu berhasil ditaklukkan dan Guru Nop mengejar Tim. Untungnya Paman Rang dan Ping datang ke sana, namun tentu saja dia dikalahkan. Dan Ping sendiri malah pura-pura pingsan anjir. Teman laknat. Kini Pak Guru Nop kembali mengejar Tim. Tim kemudian meraih kepala Guru Waiwan dan melempar ke Ping. Kemudian Ping menendangnya ke Guru Nop hingga pingsan. Bangun-bangun, Guru Nop langsung diinterogasi oleh Paman Rang dan Guru Waiwan. Mereka bertanya kenapa Guru Nop membunuh Guru Waiwan. Kilas balik ditampilkan saat seorang siswa menyiram tanaman di ruangan kaca. Guru Nop mencoba melecehkan dan ingin memperkaos siswa itu. Guru Waiwan yang melihat mencoba merekam dan setelah siswa itu pergi melarikan diri, Guru Waiwan langsung melabrak Guru Nop dan mengancam akan memberitahu kepada kepala sekolah juga pada polisi dengan bukti rekaman tadi. Di sini Guru Nop langsung menghajar Guru Waiwan dengan gergaji pisau. Saat Guru Waiwan pingsan, Guru Nop menggali tanah karena akan menguburkan Guru Waiwan hidup-hidup. Guru Waiwan yang sadar berniat akan lari, tapi malah jatuh ke lubang kubur dan Guru Nop yang keasikan menggali gak sadar hingga akhirnya sekop itu memenggal kepala Guru Waiwan dan kepalanya terpental jauh. Kepalanya ditemukan usai Guru Nop mengubur tubuh Guru Waiwan. Jadi dia mengambil kepala itu dan diletakkan ke dalam kotak pendingin. Hari Jumat, Tim dan Ping meminta maaf karena selama ini sudah jahat pada Guru Waiwan. Padahal Guru Waiwan aslinya baik. Mereka berdua berharap Guru Waiwan bisa beristirahat dengan tenang. Dan sebelum pergi, Guru Waiwan memberi mereka hadiah yang ternyata itu adalah bom tepung. Mereka lalu tertawa bersama, berbahagia, dan menari bersama. Ending yang sangat epik bukan?
dikulung ya. Oh, apa? Di episode 6 ini berjudul Makan Siang. Ada sebuah kedai makan yang tiba-tiba sukses dalam semalam. Pemilik kedai itu bernama Bibi Jong. Rumor yang beredar mengatakan jika Bibi Jong menggunakan penglaris. Ada pula yang mengatakan resep rahasia yang dicampurkan ke dalam sup untuk menarik pelanggan. Hal itu membuat selebgram SMA yang bernama Kong atau yang sering dipanggil Klik sangat penasaran dan kepo. Seenak apa sih supnya Bibi Jong ini? Seperti selebgram pada umumnya, si Kong ini mulai pansos, ingin viral, sehingga melontarkan kata-kata yang kurang sopan. Bahkan dia mengungkit tentang anaknya Bibi Jong yang pernah ditangkap kasus narkoboy. Kong mulai mengada-ngada jika Bibi Jong mungkin meletakkan ganja di dalam sup kuah. Saat sup tulang iga itu terjual habis dan Bibi Jong pergi ke belakang, Kong si selebgram yang gak ada akhlak ini langsung nyelonong aja tuh masuk dan akan memeriksa panci. Namun Bibi Jong yang datang lagi melarang Kong dan memintanya untuk pergi. Tapi si Kong ini tetap memaksa, bahkan merekam Bibi Jong. "Woi Kong, itu orang tua, sopan dikit napa sih?" Karena terus memaksa, Bibi Jong mendorong Kong dan tak sengaja menyenggol pancinya hingga sisa tulang-tulang di dalam panci itu tumpah. Dan Bibi Jong langsung memasukkan buntelan aneh. Sementara Kong terus merekam sambil mengatakan itu tulang kepala anjing. Semua murid yang ada di sana turut merekam dan memfotonya. Kasihan banget sih ngelihat wajah Bibi Jong ini. Ya pasti pada tahulah bagaimana rasanya diviralkan tapi kita sendiri gak ingin viral. Bibi Jong hanya terdiam sambil megang tulang itu saat semua orang merekamnya. Tulang itu kemudian dibawa ke lab sains untuk diteliti lebih lanjut. Dan di sini teman-teman sekolahnya dan juga netizen pada memuji Kong dan dia semakin terkenal. Kong juga menunjukkan tato di belakang lehernya yang bertuliskan Klik. Sementara Bibi Jong mendapat banyak cacian dan hinaan. Ya pada taulah otak netizen gimana. Mereka kan cuma bisa ikut-ikutan doang. Bahkan netizen akan mengadakan clubhouse khusus gitu buat Kong atas keberaniannya untuk membahas sup tulang anjing itu. Sejak kejadian itu, Kong sering diikuti oleh sosok berjaket hitam yang terus menerornya. Tapi teman-temannya gak ada yang melihat sosok itu. Kong jadi terlihat seperti orang gila, dan karena Kong ini sedang viral, tentu banyak orang yang ingin mengekspos kegiatannya juga. Mereka merekam keanehan Kong itu. Kong langsung menuduh Bibi Jong yang menyuruh seseorang untuk meneror dirinya. Dia melakukan siaran langsung dan saat melihat foto Bibi Jong dan anaknya, Kong langsung menuduh jika anaknya lah yang terus menguntitnya. Di sini Bibi Jong mulai menangis, sementara Kong semakin menjadi-jadi, bahkan dia masuk ke dalam ruangan Bibi Jong dan penjaga kantin lain langsung melabrak Kong jika anaknya Bibi Jong sudah meninggal dengan kepala terpenggal sebulan lalu dan kepalanya gak ditemukan sampai sekarang. Bibi Jong lagi berduka dan itu sebabnya dia memakai pakaian hitam belakangan ini. Tapi Kong justru terus mengganggunya. Penjaga kantin lain juga memastikan jika tulang yang ditemukan kemarin bukanlah tulang anjing, melainkan tulang ayam. Karena mereka melihat sendiri saat Bibi Jong berbelanja. Dan itu diperkuat dengan bukti hasil lab kemarin. Petugas lab meminta Kong untuk meminta maaf. Tapi Kong tetap gak percaya dan gak mau minta maaf karena dia merasa benar. Soalnya ada yang mengatakan itu di internet. Tapi guru tugas bilang jangan terlalu percaya sama apa yang ada di internet karena semua itu gak nyata. Kong tetap dengan pendiriannya, tapi netizen kini berbalik menyerang Kong dan membela Bibi Jong. Teman-temannya meminta Kong untuk meminta maaf pada Bibi Jong. Tapi Kong tetap keras kepala. Bahkan dia akan mengemukakannya di clubhouse nanti. Namun teman-temannya memastikan jika clubhouse itu batal. Bahkan kalaupun ada, pasti akan dijadikan tempat untuk menghina Kong. Kong justru marah karena kini teman-temannya gak memihaknya. Bahkan mereka sempat berkelahi dan tentu saja orang-orang merekamnya. Dan membuat Kong semakin dihujat oleh netizen karena memukul sahabatnya sendiri. Sekarang Kong sudah sendirian dan video-video anehnya mulai viral di sosmed.
Mulai dari yang mengatakan dikejar seseorang tapi gak ada siapapun, dan juga perkelahiannya dengan sahabatnya. Sahabatnya pun membuat video pengakuan jika Kong memang selalu ingin viral dan selalu pansos. Bahkan dia juga menyindir dan mengejek jika setelah melakukan kesalahan, pasti Kong akan membuat video klarifikasi permintaan maaf dengan muka sedih dan berjanji gak akan mengulangi kesalahan lagi. Tapi pasti nanti dilakukan lagi dan klarifikasi lagi. Ya gak beda jauh lah sama seleb-seleb di Indonesia. Malam harinya, Kong diam-diam menyelinap masuk ke kedai Bibi Jong saat semua orang sudah pulang. Dia hendak memfitnah Bibi Jong dengan membawa kucing mati dan meletakkannya di dapur Bibi Jong. Kemudian akan melakukan siaran langsung. Tapi tiba-tiba ponselnya error dan dia mulai diteror oleh sosok berjaket hitam. Para guru yang memperhatikan aktivitas Kong di sosmed menemukan komentar menarik dari netizen jika Kong mungkin mengkonsumsi narkoboy karena belakangan ini tingkahnya seperti orang gila. Dan Kong kemudian mengetok pintu ruang guru di mana tingkahnya seperti dikejar orang yang akan membunuhnya. Guru yang sudah tahu jika Kong suka pansos meminta Kong supaya jangan berakting lagi dan menyuruh membuat video di tempat lain. Tapi Kong meyakinkan mereka jika dia gak sedang berakting. Namun karena perkataan Kong di sini sangat kasar dan menghina Bibi Jong, juga tingkahnya seperti orang gila, para guru jadi enggan membantu Kong dan membiarkan Kong pergi. Kong sendiri memilih kembali ke kedai Bibi Jong dan memeriksa buntelan yang selalu Bibi Jong taruh di dalam panci. Betapa terkejutnya Kong saat melihat isinya, yaitu sebuah tengkorak kepala manusia. Dan benar, itu adalah tengkorak putranya yang mati terpenggal. Saat Kong ketakutan karena diteror hantu tanpa kepala, Bibi Jong datang dan meminta hantu putranya itu pergi. Kong yang ketakutan meminta tolong pada Bibi Jong agar hantu itu gak mengikutinya. Dia berjanji gak akan mengatakan apapun soal apa yang Bibi Jong lakukan pada kepala manusia dan sup yang dijualnya. Namun di sini Bibi Jong mulai muak dengan apa yang dilakukan Kong padanya. Tujuan Bibi Jong hanya ingin mencari nafkah dan ingin selalu bersama anaknya. Tapi Kong terus mengganggunya, bahkan berniat akan memfitnahnya dengan bangkai kucing. Bukan anjing dan kucing yang Bibi Jong taruh di kaldu kuah supnya, melainkan kaldu yang berasal dari tulang anaknya. Bibi Jong mulai menyayat perut Kong kemudian membunuhnya. Dan keesokannya di kedai Bibi Jong, para siswa menggosipi tentang Kong yang tiba-tiba menghilang. Mereka menganggap dia pergi karena malu dan gak berani menampakkan wajahnya lagi. Tiba-tiba, siswa lain berteriak saat melihat beberapa keanehan di dalam sup yang lezat itu. Dan semakin histeris saat melihat ada tato bertulis klik yang sudah pasti itu adalah Kong. Ya, mereka makan sup dengan kaldu dari tulangnya Kong. Mereka gak menyadari pelang Bibi Jong yang semula bertuliskan susup tulang babi pedas lezat telah diganti menjadi sup tengkorak manusia pedas lezat. Adegan akhir ditampilkan video klarifikasi Kong sebelum dia berniat memfitnah Bibi Jong dan akhirnya terbunuh. Di episode 7 ini berjudul Kutukan Menyumpahi. Dikisahkan jika terdapat gedung terbengkalai di belakang sekolah yang dulunya merupakan bekas rumah sakit sekolah. Konon katanya, siapapun yang masuk ke sana dan duduk di kursi roda kemudian membelakangi pintu, hantu perawat sekolah akan muncul untuk mengabulkan permintaan. Seorang siswa bernama Korn dibully oleh ketiga temannya, A, Boom, dan Min, yang memaksa Korn untuk memberikan contekan saat ujian akhir nanti. Karena Korn menolak, dia akhirnya dipukuli. Keesokannya, kita seakan diberitahu jika Korn ini memang sering dibully oleh teman-teman satu sekolahnya. Bahkan, dia seperti gak memiliki teman sama sekali. Semua orang selalu mengolok-olok termasuk adik kelasnya. Setelah nomor bangku ujian ditentukan, A, Boom, dan Min mendatangi Korn, tapi Korn berkata dia gak bisa membantu mereka karena duduknya berjauhan. Tiga pembuli ini justru memiliki ide yang bagus bagaimana cara Korn membantu mereka.
Mereka bertiga membawa Kon ke gedung terbengkalai bekas rumah sakit sekolah itu dan menyuruh Kon membuat permohonan untuk mereka bertiga supaya bisa lulus ujian dengan nilai sempurna. Kon sempat menolak, tapi apalah daya. Akhirnya mereka mengikat Kon di kursi roda dan mendorongnya membelakangi pintu, kemudian meninggalkan Kon sendirian. Tak berapa lama, saat mereka asyik mencoret wajah Kon di mading sekolah, kepala sekolah menemui mereka karena mendapat laporan jika kemarin mereka bertiga sudah mengancam, bahkan memukuli salah satu murid karena menolak memberikan contekan saat ujian. Tapi di sini mereka bertiga justru memutarbalikkan fakta dan mengatakan jika Kon pembohong. Itu sebabnya gak ada yang mau berteman dengannya. Namun kepala sekolah gak mau mendengar alasan mereka. Kepala sekolah memastikan akan memanggil orang tua mereka lagi jika gagal dalam ujian kali ini. 30 menit lagi ujian akan dimulai. Min merasa cemas karena Kon belum balik juga. Dia jadi ragu apakah cerita tentang rumah sakit sekolah itu beneran atau cuma mitos. Dan dia juga khawatir apakah Kon benar-benar akan membuat permohonan seperti yang mereka suruh atau enggak. A dan Boom meyakinkan jika Kon gak bakal berani menentangnya. Dan jika mereka gagal dalam ujian kali ini, A dan Boom memastikan akan menghajar Kon. Boom lalu pamit pergi untuk merokok karena merasa stres. A yang mau ikut dihalangi oleh Min karena Min merasa takut sendirian. Kon sendiri mulai menangis karena gak bisa melepas ikatannya dan sebentar lagi ujiannya akan dimulai. Tiba-tiba, hantu perawat itu muncul dan melepas ikatan Kon, kemudian meminta Kon membuat permohonan. Kon yang ketakutan segera kabur dari sana. Dan saat bel masuk berbunyi, Kon tiba di koridor kelas. A dan Min yang melihat Kon langsung menghadang dan bertanya apa Kon sudah membuat permohonan untuk mereka. Kon menjawab sudah, tapi tiba-tiba ada siswa yang berteriak jika dia melihat mayat Boom di gudang penyimpanan. Kon seketika tertawa puas karena ternyata legenda itu nyata dan permohonannya terkabul. Ternyata sebelum pergi, Kon sudah meminta permohonan agar A, Min, dan Boom mati. Adegan bagaimana Boom mati ditampilkan. Dia diteror oleh kursi roda dan bor listrik jatuh mengenai kepalanya. A dan Min mulai diteror juga oleh kursi roda. Min mendorong A ke kursi roda dan dia berlari meninggalkan A yang mengerang kesakitan. Saat akan keluar dari sekolah, kursi itu menghadang Min, kemudian sosok tak kasat mata menarik rambut Min dan melemparkannya ke ring basket. Karena ada 3 siswa yang mati secara misterius, sekolah akhirnya menunda jadwal ujian dan meminta semua murid untuk segera pulang. Kon sendiri lagi-lagi mendapat bulian dari juniornya. Dan juga teman-temannya gak ada yang membela hingga Kon bersumpah mereka semua akan mati seperti A, Boom, dan Min. Kon kembali ke gudang bekas rumah sakit sekolah itu lalu duduk di kursi kemudian meminta permohonan agar orang-orang yang membulinya mati. Kon mulai menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan tiba-tiba hantu perawat itu muncul sambil mengatakan setiap satu jiwa kematian Kon harus membayar dengan 1 bagian dari tubuhnya. Dan perjanjian itu gak bisa dibatalkan. Satu persatu siswa yang Kon sebutkan namanya mulai mati dengan cara mengenaskan. Dan saat itu juga satu persatu bagian tubuh Kon mulai membusuk. Dan di sini kita juga diberitahu meski Kon sering dibully, namun dia membalas mereka dengan hinaan yang menyakitkan hati. Makanya gak ada yang mau berteman dengannya. Kon ditarik masuk ke dalam ruangan oleh hantu perawat dan beberapa minggu kemudian terlihat mayatnya yang duduk di kursi membusuk. Beberapa tahun kemudian, 3 siswi merasa penasaran dengan legenda cerita itu dan mereka ingin mencobanya.
Episode terakhir School Tales berjudul Jalan-Jalan di Sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki kisah hantu yang melegenda yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun seorang siswa bernama Boyd sangat skeptis dan gak percaya sama yang namanya hantu. Dia menganggap hantu itu gak nyata dan hanya muncul dari imajinasi seseorang yang ketakutan. Dia bahkan menganggap 80% orang yang melihat hantu merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Hari itu, dia mengajak sahabatnya yang bernama Tom untuk pergi ke sekolah bersama nanti malam. Dia ingin melakukan live streaming untuk membuktikan pada teman-temannya tentang beberapa cerita hantu yang beredar di sekolah bahwa itu semua hanya omong kosong dan karangan semata. Awalnya, Tom pura-pura lupa karena memang Tom ini memiliki pendapat yang bertolak belakang dari Boyd. Tom sedikit penakut dan dia percaya hantu itu ada. Tapi karena mereka berdua ini sahabatan sangat deket banget, jadi Tom akhirnya bersedia. Kemudian saat menjelang malam, awalnya ponsel Tom sangat sulit dihubungi. Namun begitu Tom mengangkat telepon dari Boyd, dia mengatakan sudah sampai di sekolah duluan, padahal Boyd baru saja mau menjemputnya. Boyd pun segera pergi ke sekolah dan mulai mencari Tom di sana. Tiba-tiba, Boyd lalu memulai siaran langsungnya. Pertama-tama, mereka memasuki ruangan klub seni tari tradisional, di mana menurut cerita legenda, konon katanya pernah ada siswa yang dianggap jelek karena memiliki kulit hitam, sehingga dia gak pernah mendapat peran utama di teater. Suatu hari, siswa itu menerima surat cinta dari seorang pengagum rahasia, tapi ternyata dia hanya dikerjai dan teman-temannya mengolok-ngoloknya, terutama temannya yang mendapat posisi yang diinginkan siswa itu. Sebelum teater dimulai, siswa itu sengaja mengganti alat peraga senjata dengan yang asli, sehingga saat pertunjukan dimulai dan ada adegan perkelahian, pemeran utamanya benar-benar terluka oleh senjata itu. Kemudian siswa itu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Di sini Boyd menjelaskan kalau cerita itu gak masuk akal, meski Tom sendiri menyanggah kalau cerita itu memang benar terjadi, bahkan sempat dimuat di laman berita. Penonton berkata aneh dan menyuruh Boyd segera pergi dari sana. Temannya juga beberapa kali menghubungi Boyd, tapi Boyd gak mengangkat teleponnya karena mau fokus siaran. Tanpa mereka sadari, patung bertopeng terlihat bergerak dan berbalik sendiri sebelum mereka berdua ini pergi menuju ruangan lain. Kali ini, mereka berdua berada di ruang latihan senam lantai. Mereka menjelaskan legendanya. Konon katanya, ada seorang pesenam di mana saingannya meletakkan paku di balok titian, dan ketika pesenam itu berlatih keseimbangan di atas balok, dia menginjak paku itu. Alhasil dia terjatuh, kepalanya terbentur, tulangnya patah 180 derajat gak pakai Celcius. Karena itu sakit, bukan panas. Kalau panas, pakai termos es dong. Dan akhirnya pesenam itu meninggoy di tempat. Siswa sering mengatakan bahwa mereka mendengarnya berlatih di ruangan itu setelah gelap. Boyd kembali menyangga mitos ini kepada para pengikutnya. Sekali lagi, mereka gak memperhatikan pesenam itu sedang mengawasi mereka saat mereka pergi. Tom memberitahu Boyd bahwa dia tahu tentang cerita hantu yang gak diketahui Boyd di lantai atas. Suatu hari ada dua orang sahabat yang pergi ke sekolah untuk menghilangkan prasangka cerita hantu juga. Di tempat berhantu terakhir, yaitu di lantai atas, terdapat pintu berlambang mata satu dan mereka memutuskan melempar koin untuk menentukan siapa yang akan masuk lebih dulu. Tapi setelah salah satu dari mereka sudah masuk dan berteriak, sahabatnya justru berlari meninggalkannya. Anehnya, Boyd yang gak percaya cerita hantu justru enggan pergi ke lantai atas untuk menyanggah mitos itu, dan malah mengajak Tom pergi untuk menyudahi penyelidikannya. Namun tiba-tiba semua lampu mulai padam dan lampu merah mulai menyala. Kemudian musik tradisional diputar. Boyd mengira Tom dan teman-temannya sedang ngeprank ketika penari bertopeng muncul dan mulai menari di dekatnya. Tapi Tom berkata itu gak mungkin, dan saat menyadari para penari itu bertingkah aneh dan mulai menyeramkan, mereka segera berlari hanya untuk bertemu dengan hantu pesenam lantai di ruangannya.
yang tubuhnya retak patah dan berkerut. Mereka mencoba bersembunyi sebelum akhirnya berlari. Tentu saja penari bertopeng yang bundir menghalangi mereka dan menerornya. Akhirnya mereka terpaksa lari ke lantai atas dan Tum ingin melarikan diri melalui gerbang pintu dengan lambang bermata satu. Di sini Boyd justru seperti menghindar dan ingin pergi ke arah lain. Tapi Tum memutuskan untuk membuat permainan lempar koin, kemudian baru akan diputuskan apa yang akan mereka lakukan, menuruti perkataan Tum atau mengikuti kemauan Boyd. Karena Tum menang, mereka harus naik ke pintu itu, dan Tum meminta Boyd untuk naik lebih dulu, karena takut Boyd akan meninggalkannya seperti cerita legenda itu. Karena ternyata cerita legenda itu adalah kisah Boyd sendiri dengan sahabatnya yang bernama Earth di masa lalu. Kilas balik menunjukkan jika Earth ditarik ke dalam oleh sosok menyeramkan dan berteriak meminta tolong sambil menangis, tapi Boyd justru pergi meninggalkannya. Dan sejak saat itu, Earth sudah gak pernah datang lagi ke sekolah. Di sini Tum menyadarkan Boyd bahwa gak pernah melihat hantu bukan berarti hantu itu gak ada. Boyd hanya pura-pura gak melihatnya saja dan selalu berusaha menemukan teori untuk menyanggah keyakinan semacam itu. Lalu teman Boyd menelpon dan memberi kabar jika Tum meninggal karena kecelakaan. Dia juga mengirim beberapa gambar dari TKP dan sekarang Boyd sadar jika yang bersamanya bukanlah Tum, melainkan hantunya. Sebenarnya Tum juga gak muncul di live streamingnya, makanya penonton Boyd berkomentar yang aneh-aneh sebelumnya. Dan telepon dari temannya yang gak diangkat sebelumnya, sebenarnya mereka ingin memberi kabar tentang kecelakaan Tum. Ketika Boyd sudah gak bisa ngelak bahwa hantu itu memang ada, dia mengejar kedua sahabatnya yang menuju gerbang pintu mata satu, sambil mengingat janjinya pada Tum bahwa mereka akan tetap bersama sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Mereka bertiga masuk ke dalam pintu dan tak berapa lama kemudian mereka melihat keindahan kota. Ya, mereka bertiga sudah mati. Jadi guys, bagaimana menurut kalian series antologi horor tentang kisah legenda sekolah ini? Menurut kalian yang paling bagus di episode berapa guys? Kalau menurut aku pribadi, seluruh ceritanya memang gak jauh dari kata bully dan penindasan sih ya. Tapi pesan moral yang paling bagus menurut aku di episode 3 yang judulnya Cantik. Bisa dibilang merupakan tamparan keras pada produk skincare abal-abal tentang efek jangka panjang dan juga para penggunanya yang sangat berambisi ingin jadi cantik instan. Buat aku yang suka horor komedi, episode 5 juga cukup mengocok perut. Bukan yang di bawahnya perut loh ya. Apalagi tokohnya di sini anak SMP pas lagi lucu-lucunya dengan tingkah konyolnya. Episode 6 juga merupakan tamparan keras terhadap selebgram yang suka mereview makanan asal-asalan bahkan menjelek-jelekan hanya karena ingin viral. Meski pada ujungnya si pembuat makanan memang sengaja melakukan kecurangan. Aku kasih 7 bintang untuk series antologi School Tales ini. Kira-kira series apa lagi yang akan kita kupas? Silahkan tulis dan tinggalkan di kolom komentar ya.